Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widirahayu. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube aku, Tias Widirahayu. Kemudian follow Instagram aku, Tias Widirahayu juga. Dan jangan lupa follow TikTok aku, Tias Widirahayu. Kemudian teman-teman juga bisa belajar dari channel YouTube aku untuk yang selalu subscribe channel YouTube aku, karena di channel YouTube aku itu nanti akan belajar soal kemampuan teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, serta untuk teman-teman pejuang P3K, tenaga kesehatan serta tenaga umum kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang mau bimbel bisa langsung follow juga dan bisa langsung hubungi WhatsApp-nya admin. Kita mulai untuk pembahasan soal kompetensi manajerial soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini ada Ahmad, ada salah satu tim IT sebuah perusahaan ternama. Ia ditugaskan untuk memperbaiki sistem di sebuah cabang perusahaan di tempat yang lain. Nah, kemudian saat hendak kembali ke kantor pusat, seorang warga mencegahnya dan meminta bantuan untuk membetulkan ya komputer anaknya. Kira-kira tindakan Ahmad itu gimana? Apakah yang A bertanya dulu masalahnya agar tahu apakah bisa membantu atau tidak. Kemudian yang B melihat langsung komputer tersebut dan membantu memperbaiki. Kemudian yang C tidak berani membantu takut kena tipu. Yang D menelpon atasan terlebih dahulu. Atau yang E membawa laptop tersebut untuk diperbaiki di kantor pusat. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Nah, karena di sini dia itu adalah seorang tim IT dari sebuah perusahaan ternama ya, dan dia sedang ditugaskan ke kantor cabang. Kemudian karena urusan di kantor cabang dia sudah selesai, dia itu ingin kembali ke kantor pusat. Namun di tengah-tengah ada warga yang mencegat, membutuhkan bantuan untuk membenarkan komputer anaknya. Kira-kira kalian sebagai tim IT yang ditugaskan ke daerah tersebut, kalian harus bagaimana? Nah, di sini karena ada masalah, berarti kita harus cari solusi yang paling tepat. Solusi yang paling tepat apa berdasarkan masalah? Jelas ya. Ini berarti kita harus mencari yang skor tertinggi. Di mana? Solusinya adalah melihat langsung komputer tersebut, kemudian teman-teman bantu untuk perbaiki. Karena teman-teman sebagai seorang tim IT, bagaimana sih caranya ketika ada masalah, actionnya apa? Ya harus dibantu. Ya, oke. Ada pertanyaan soal yang pertama, teman-teman? Oke, jelas yang bukan. Kemudian menelpon atasan terlebih dahulu sebenarnya boleh, tapi itu bisa nanti karena dia itu sedang ditugaskan, otomatis dalam perjalanan itu tidak penting. Ibaratnya kita masih dalam masa tugas. Jadi nggak perlu untuk menelpon atasan. Tidak berani membantu karena takut kena tipu. Kayaknya kalau orang beneran yang tujuannya meminta tolong, tidak ada niat untuk menipu. Kemudian bertanya terlebih dahulu masalahnya apa. Jika bisa dibantu, oke, ini berarti skor di bawahnya. Oke, jawaban yang tertinggi ketika ada masalah harus cari solusi. Solusinya yang tepat adalah melihat komputernya kemudian membantu memperbaiki. Oke, soal yang pertama sudah selesai. Lanjut soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Pringga baru saja diterima menjadi seorang ASN melalui jalur P3K. Namun hari ini ia bangun kesiangan karena lupa menyalakan alarm. Hal tersebut mengakibatkan ia harus mempercepat kendaraannya agar sampai tepat waktu. Nah, akan tetapi di tengah jalan ada dua pasang kakek nenek menyeberang jalan dengan sangat pelan. Kira-kira sikap Pringga sebaiknya itu gimana? Nah, posisi pertama adalah dia terburu-buru ya. Buru-buru ingin ke kantor. Nah, ini terburu-buru ya posisinya. Terburu-buru. Kemudian di jalan itu ada kakek nenek. Nah, otomatis kalau di sini kakek nenek sedang kesulitan untuk menyeberang, alangkah lebih baiknya adalah dibantu ya. Bantu dulu supaya dia itu bisa menyeberang ke trotoar ya. Oke. Karena teman-teman di sini juga terburu-buru, bisa seberangkan terlebih dahulu padahal sangat pelan. Kalau kita menunggu juga lama ya, alangkah lebih baik adalah kita membantu. Berarti apa? Turun, teman-teman turun, kemudian membantu kakek nenek menyeberang. Ini skor tertinggi 4. Oke.
kemudian membiarkan mereka lewat dengan selamat, skornya 3, menunggu dengan terpaksa, skornya 2, dan skor 1 adalah membunyikan klakson mobil agar mereka lebih cepat. Karena kakek nenek, alangkah lebih baiknya adalah dibantu ya teman-teman ya. Kalau kita membunyikan klakson saja tanpa membantu, itu kayaknya kurang etis juga sebagai anak muda, apalagi menjadi seorang ASN P3 kan. Oke, bisa dilanjut ya. Soal nomor 2 sudah paham. Ya, soal nomor 3 di sini Anda sedang lari pagi menyusuri jalan raya. Di perjalanan Anda itu melihat orang dengan gangguan jiwa diusir dari depan pertokoan. Karena apa teman-teman? Oke, di sini karena tokonya itu akan segera buka. Nah, sikapnya teman-teman itu harusnya gimana? Oke, yang pertama meminta pemilik toko untuk bertindak sopan. Oke, ini baik. Jadi kita itu harus bisa memanusiakan manusia, baik itu manusia yang sehat, kemudian ada gangguan ataupun dia dengan kelainan. Kemudian yang B, menangkap orang dengan gangguan tersebut. Jangan kalau misal kita menangkap, kasihan orang itu juga perlu untuk sosialisasi meskipun dia mengalami gangguan. Kemudian yang ketiga, melaporkan pemilik toko ke pihak berwajib. Kayaknya kalau melaporkan ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena apa? Di situ itu tidak melanggar hak gitu kan. Maksudnya tidak melanggar melakukan kejahatan gitu. Dia itu hanya mengusir saja. Ya. Oke, di sini adalah kasusnya dia mengusir saja. Kemudian yang dia melaporkan orang dengan gangguan jiwa ke pihak berwajib. Ini juga kurang tepat ya. Orang gangguan jiwa harusnya kita rawat supaya dia bisa sehat kembali. Masukkan ke RSJ ataupun dia kembalikan ke keluarganya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Skornya 4. Menangkap orang tersebut dengan gangguan jiwa. Ini skornya 3. Kemudian melaporkan orang dengan gangguan jiwa kepada pihak berwajib, skornya 1. Dan yang ini yang C, skornya 2. Oke, gampang kan ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini Lili adalah seorang penyusun berita, atau dia itu sebagai wartawan dan pendapat umum. Hari ini ia harus menyusun berita terkait kepemimpinan gubernur yang dikabarkan melakukan tindakan korupsi. Nah, jadi kalau misal kita membuat suatu berita, kemudian yang kita buat berita adalah orang memiliki jabatan ternama, teman-teman itu harus bisa sesuai realnya atau sesuai faktanya. Jangan sampai kita membuat berita bohong ataupun hoax gitu ya. Kemudian gubernur tersebut ini adalah gurunya semasa SD dulu. Tindakan Lili itu seharusnya gimana? Yang A, menonjolkan berita yang baik saja dari gubernur tersebut. Oke, mungkin karena dia dianggapnya adalah sebagai guru zaman SD, dia itu tidak berani membuat berita yang memang faktanya adalah negatif. Kemudian yang B, menghadap gubernur tersebut untuk meminta klarifikasi berita tentangnya. Kayaknya kalau misal kita menghadap untuk meminta klarifikasi atas kesalahan, kayaknya salah juga ya. Kalau misal dia sudah terbukti dari bukti KPK, dari bukti-bukti yang lain menunjukkan dia tindak korupsi, kayaknya kita kurang elegan, kurang tepat kalau kita meminta untuk klarifikasi ya. Oke, kemudian yang D, menghilangkan berita negatif karena ingin balas jasa. Ini juga salah. Kalau teman-teman ibaratnya dia itu sudah terbukti negatif, terus teman-teman itu hilangkan berita negatifnya, itu juga salah. Harusnya buat berita sesuai dengan faktanya, sesuai dengan realnya, sesuai dengan kaidah penulisan jurnalistik. Jadi jawabannya mana? Yang E. Bukan yang E ya, ini maksudnya adalah yang D teman-teman. Ya, oke, ini skornya 4 nih. Kemudian menghadap gubernur untuk meminta klarifikasi berita tentangnya, itu skornya 3. Menonjolkan berita yang baik saja skornya 2. Dan menghilangkan berita negatif skornya 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Menyusun berita sesungguhnya sesuai dengan kaidah dalam penulisan jurnalistik. Oke? Lanjut soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 nih. Suatu malam Anda terbangun karena mendengar suatu alarm nih teman-teman di kamar kakak Anda yang berbunyi sangat keras. Namun ia sama sekali tidak bangun untuk mematikan alarmnya. Tindakan teman-teman itu harus gimana? Yang A, melanjutkan tidur Anda. Kemudian yang B, berteriak. Kayaknya kalau berteriak itu kurang elegan ya, apalagi malam hari. Kemudian yang C, membangunkan ke kamar langsung. Oke, boleh. Kemudian yang D, mendengarkan lagu dari alarm dengan terpaksa. Ini juga kurang tepat.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah apa? Membangunkan ya teman-teman ya. Ke kamarnya langsung, ini skornya 4. Supaya apa? Supaya dia itu bisa bangun untuk mematikan alarm. Kemudian skor 3 adalah melanjutkan tidur teman-teman. Sudah membangunkan, kemudian kita lanjutkan untuk tidur. Nah, kemudian kita bisa mendengarkan lagu secara terpaksa, dan yang terakhir adalah kita teriak dari kamar agar kakak Anda terbangun. Kemungkinan kalau orang saking capeknya, jika dia teriak untuk membangunkan, itu juga tidak ada efeknya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman nanti ketika ada suatu masalah, cari jawaban, cari solusi yang paling tepat atau yang paling solutif, yang paling efektif. Cari jawaban ya yang paling apa teman-teman? Solutif ya. Kemudian paling efektif ya, paling efisien. Sehingga apa teman-teman? Jawabannya itu sesuai dan skornya tinggi, 4. Untuk manajerial skor tertinggi ya, ini 4. Sosiokultural, sosio skor tertinggi 5. Kemudian wawancara skor tertinggi 4. Kemudian teknik skor tertinggi berapa? 5. Ya, jadi nanti ini ada total 450 skornya untuk kemampuan teknis. Kemudian manajerial 100 ya, sosiokultural 100, dan untuk wawancara juga ada 40. Oke. Jadi nanti teman-teman minimal itu benar setengahnya, 225 ya, harapannya 275. Oke? Oke, ya. Jadi itu merupakan 5 soal untuk teman-teman bisa pelajari dan bisa maksimalkan dalam Zoom, kemudian dalam kuis Telegram, kemudian bisa teman-teman maksimalkan juga dalam YouTube aku yang selalu aku bahas. Semoga harapannya teman-teman bisa lulus P3K tahun 2023 dan bisa mendapatkan SK P3K tahun ini. Oke, aku tutup ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.